Assalamualaikum Sobat Viz TV. Pada video kali ini saya ingin membuat panduan lagi nih. Jadi kemarin kan banyak tuh di kolom komentar ya, itu mohon maaf nggak bisa saya jawab satu-satu tentang mining yang di NiceHash. Jadi ada beberapa VGA katanya yang nggak bisa. Misalkan yang RAM-nya 2 GB itu berat ya, terus RAM 4 GB paling dapatnya sekitar 10 ribuan per hari. Nah, di sini saya ingin memberikan koin alternatif atau ALT koin singkatannya. Jadi di sini kita akan menambang atau mining ergo, di mana minimal itu yang sudah saya coba di komputer saya sendiri. Ini komputer biasa ya, bukan komputer mining, komputer kerja biasa. Itu hanya menggunakan RAM 2 GB. Ini RAM ininya ya, VGA-nya ya. Jadi saya pakai APU. Jadi APU itu CPU yang ada internal graphic unitnya, jadi IGP sebutannya. Jadi saya pakai Ryzen 5 3400, itu kan cuma 2 GB ya untuk RAM-nya, untuk memorinya maksudnya. Jadi di memorinya itu setahu saya justru ngambilnya dari RAM ya kalau Ryzen. Jadi saya coba ternyata bisa ya. Jadi di sini semoga buat sobat yang mau coba pakai VGA yang 4 GB itu bisa ya untuk memorinya. Oke, jadi langsung aja kita coba. Ini sudah saya buatkan step by stepnya dan ini mudah ya. Jadi sobat nggak perlu capek-capek daftar segala macam. Jadi kita cek dulu nih VGA-nya dapat berapa. Jadi jangan sampai udah daftar segala macam ternyata hasilnya itu ya tidak menjanjikan gitu ya. Jadi mendingan gak usah dilanjut. Jadi di sini langsung aja kita to the point ya. Pertama ini kita buka Coin Market Cap. Jadi ada ID, currency, ergo. Jadi di sini webnya nanti akan saya selipkan juga di deskripsi video. Kita lihat harganya ergo, mantap ya. Jadi akhir-akhir ini lagi naik tajam tuh. Jadi di sini kita melihat kesempatan bagi sobat yang coba di NiceHash RAM 4 GB mungkin cuma dapat 10 ribuan per hari. Jadi kayaknya habis bayar listrik doang tuh ya sebulan. Kayaknya di ergo lebih menjanjikan. Jadi kemarin saya habis ngobrol sama teman saya menggunakan RX 580 yang 4 GB ya. Jadi graphic card dari Radeon yang 4 GB itu ternyata setelah dicoba saya kasih ya untuk link-linknya, ternyata bagus di dia. Jadi dapatnya 63 Hz, malah kalah ya. Untuk VGA saya 1660 Super hanya dapat 62 MHz. Oke, jadi di sini kita akan mendapatkan, ini dia punya saya. Jadi sobat bisa lihat ya di desktop yang sebelah kanan ini masih jalan ya sekitar 62 MHz. Ini hash rate-nya ini pakai 1660 Super Zotac. Jadi dapatnya itu kita lihat ya, ini masih kotornya ya. Jadi saya belum ngitung pool fee-nya berapa. Biasanya pool fee sekitar 5%, terus dev fee-nya sekitar 1%, jadi 6%, tapi nanti aja kita hitungnya. Terus currency-nya sudah saya ganti IDR dan listrik kita biasanya 1444 kalau mau diisi. Jadi ini kita calculate aja, ini sudah saya calculate. Di sini ini nggak fix ya, jadi rate-nya tuh berjalan terus. Oke, di sini kita lihat ya. Untuk 30 hari kita mendapatkan 6 ergo, 6 koin ergo itu sekitar 1 juta. Ini titiknya emang agak susah ngebacanya kalau belum paham. Jadi 1.100.000. Jadi semalam itu agak besar ya, 1.200.000. Jadi memang naik turun gitu deh. Kan tergantung harganya yang tadi ya. Jadi per hari itu kurang lebih, ini kalau dilihat dari sini agak ribet. Nah, ini dia. Untuk current daily-nya ya, itu sekitar 36.000. Jadi cukup lumayan daripada di NiceHash yang cuma 10 ribuan. Untuk RAM 4 GB ya. Kalau untuk RAM 2 GB nanti akan saya coba juga di IGP saya sebagai bukti ya. Jadi saya ada Radeon dan ada juga Nvidia. Saya coba dua-duanya. Oke, kemudian untuk sobat menemui angka ini ya. Jadi sebelum daftar segala macam, sobat saya kasih file yang bisa langsung tinggal diklik aja. Jadi nggak repot-repot setting, karena ya settingnya nggak semua orang akan menganggap itu mudah ya. Karena ya kita nyari-nyari, kita daftar dulu, inputin, masukin script ya. Nggak semua orang menganggap itu mudah. Di sini saya buat sesuatu yang lebih mudah lagi. Jadi sobat tinggal download aja. Bagi sobat yang pakai AMD ini hanya untuk test speed ya. Jadi bukan digunakan untuk mining, karena ini masih pakai akun saya. Jadi isinya itu wallet saya juga gitu ya. Jadi di sini sobat tinggal download. Kalau misalkan sobat pakai AMD ya, Radeon, ini downloadnya yang nanominer. Jadi setelah saya coba Nvidia di nanominer, ternyata hasilnya memang nggak maksimal. Jadi hilang sekitar 7 hash rate, itu kan lumayan ya. Nah, untuk sobat yang pakai Nvidia, itu bisa pakai NB Miner. Terus ini saya jalankannya dua. Jadi nanti ini saya nggak nyalain karena kan sedang buat ngerekam ya, supaya enteng. Jadi di nanominer ini nanti saya jalankan untuk Radeonnya, dan NB Miner ini untuk yang Nvidia. Ini malah udah jalan ya, nanti kita ulang lagi deh. Ini kita ulang lagi. Oke, misalkan sobat udah download ya, jadi kita cek speed sobat masing-masing. Nanti kita cek berapa yang sobat dapat gitu ya perkiraannya.
Oke, di sini sudah sobat download yang tadi, linknya ada di deskripsi video juga. Terus di apa ya, di ekstrak namanya ya, di ekstrak ini kita tes yang nanominer dulu. Mohon maaf kalau videonya macet-macet karena ini VGA-nya IGP RAM 2GB dan saya tes untuk video rekam juga dan saya tes juga untuk mining. Oke, kita coba aja. Jadi ini sobat nggak perlu setting macem-macem karena sudah saya setting. Sobat langsung aja klik yang nanominer. Ini jangan lupa matikan antivirus di Windows-nya. Kalau misalnya nggak tahu, biasanya itu pakai Windows Defender ya. Jadi di sini klik aja Windows Security, ini Virus Track Protection. Di sini sobat bisa nonaktifkan. Jadi ini sudah saya matikan ya. Kalau misalkan belum, ini jadi turn off. Jadi diklik matiin. Terus kalau misalkan di saat sobat download ternyata filenya dideteksi virus, jadi pilihnya manage setting. Nih, real time-nya dimatiin dulu. Setelah real time protection dimatiin, ini akan otomatis nyala kalau komputer sobat reboot. Terus sobat scroll ke bawah, itu ada exclusion. Jadi kita tambahkan exclusion ini. Misalkan sobat di folder download naruhnya, jadi tinggal tambahkan folder, terus di kompres, misalnya di folder kompres ya, supaya nanti nggak terdeteksi virus ya. Biasanya beberapa komputer itu mendeteksi seperti virus. Jadi ini bukan virus ya, ini aplikasi mini seperti NiceHash aja kemarin, panduannya sama. Kalau misalkan sobat sudah matikan antivirusnya, sobat langsung aja klik nanominer. Ini mudah-mudahan nggak macet ya, karena sekalian saya pakai rekam dan saya pakai mining double. Oke, ini di allow access aja kalau muncul seperti ini. Oke, ini mulai berjalan. Jadi tuh, ini agak berat jadinya ya sob, macet-macet. Dan ternyata bener ya, rekamannya macet-macet sampai blue screen, jadi nggak kuat. Oke, ini langsung aja tadi saya fotokan ya, jadi saya tidak rekam karena kan IGP-nya saya buat merekam. Di sini adalah settingan yang sobat tes ya. Jadi yang tes tadi ini saya perbesar biar lebih jelas. Jadi ini menggunakan 2 VGA untuk settingan yang basicnya. Jadi yang pertama itu di sini sobat lihat GPU 0 itu Nvidia, terus GPU 1 itu adalah yang OpenCL yaitu Radeon ya, yang 2 GB. Di sini bisa kelihatan ya 6000 MB atau 6 GB. Terus kemudian di bawahnya juga bisa terlihat ya, kalau untuk pertama kali dibuka itu belum bisa melihat speed aslinya dan belum dapat total share-nya. Sedangkan untuk sobat melihat nanti datanya, kalau mau dilihat di Nanopool, itu setidaknya ada total share yang masuk. Jadi bisa ditunggu sekitar 10 menit paling cepat tergantung VGA-nya ya. Tapi kalau saran dari Nanopool sih, untuk ngecek itu dibiarkan 30 menit dulu baru dicek lagi. Nanti kita akan cek soalnya. Oke, di sini bisa kita lihat untuk total speed-nya 5,5 MHz untuk yang IGP saya yang Ryzen 3400G. Jadi APU atau IGP Integrated Graphic Unit. Terus di sini juga terbaca nih di bawah kita cuma dapat 56 MHz. Ini untuk ya Nvidia, makanya saya bilang di sini lumayan hilang banyak ya dari 62 ke 56. Sehingga bagi sobat yang pakai Nvidia itu bisa beralih nanti ke NB miner, nanti akan kita praktekkan. Dan di sini saya tambahkan sedikit lagi, kan ini ada 2 VGA. Misalkan sobat punya Radeon dan punya Nvidia, hanya ingin mengaktifkan Radeonnya aja di nanominer. Jadi ini saya sudah buat juga untuk fotonya. Jadi scriptnya gampang. Sobat dari kan tadi nanominer test speed ya. Ini dibuka lagi, untuk config ininya diklik edit, kemudian ditambahkan di bawahnya device sama dengan 1. Ini devices ya, ada S-nya, device sama dengan 1, kemudian di save. Setelah di save, sobat jalankan lagi. Jadi 1 itu dari mana? 1 itu dari yang tadi ya, yang GPU 0 dan 1. Ini adalah contohnya. Ini ada tulisannya di sini, jadi sobat bisa lihat devices satunya muncul. Jadi yang hanya kita gunakan adalah yang platformnya OpenCL atau AMD Radeonnya. Jadi hanya aktif yang AMD-nya aja, sehingga yang masuk hanya 5 MHz. Karena untuk Nvidia-nya kan saya jalankan di software mini yang berbeda. Memori GPU-nya sobat bisa lihat di sini ya, GPU 1 itu 2000 MB ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini sudah selesai. Terus kita lanjut ke NB miner. Jadi ini kita buka ya NB minernya. Sebelum sobat mulai, ini pastikan klik dulu yang tulisannya driver install bat. Ini diklik kanan terus run as administrator. Jadi akan berjalan nanti prosesnya di oke aja. Ini karena sudah saya install, jadi ya nggak bisa 2 kali ya, karena nanti nggak muncul juga tulisannya. Oke, terus di sini setelah sobat install langsung kita pilih yang start
Ergo Bot. Jadi tinggal diklik kanan seperti ini, terus langsung di run as administrator. Terus kita lanjut. Kalau misalkan nggak muncul seperti komputer saya ini nggak muncul kalau diklik administrator, itu nggak apa-apa. Jadi langsung aja diklik tanpa administrator. Jadi ini seperti ini ya contoh munculnya. Jadi ini di allow access juga kalau ada muncul seperti itu. Ini belum saya setting ya, jadi VGA-nya belum saya setting karena tadi kan di restart. Untuk settingnya sama ya, kita pakai MSI Afterburner. Jadi kita buka dulu nih MSI-nya. Oke, di sini sobat bisa lihat dia nggak support AMD. Jadi untuk IGP saya itu nggak support di sini sehingga tidak terbaca. Maka otomatis yang digunakan hanya Nvidia-nya aja. Untuk hash rate-nya hanya 52. Ini kecil ya karena belum disetting. Jadi untuk settingnya itu sobat bisa kecilin power limit, dipentokin dulu terus naikin pelan-pelan. Kalau untuk Radeon itu sekitar 70 ada yang 60 ada, 72, 73, 75 kisaran gitu deh. Terus untuk clock sama memory clocknya itu bisa 500, jadi dinaikin turun dan dicek satu-satu, cari yang paling maksimal dan yang hemat listrik. Kalau Nvidia 1660 Super saya sudah save settingannya seperti ini. Ini yang merek Zotac ya. Terus kita klik OK. Jadi hasilnya kita lihat apakah ada perbedaan ya. Ini juga belum muncul ya. Jadi ini saya perbesar biar lebih jelas lagi. Dan ini dia sudah muncul. Jadi setelah kita rubah tadi ini menjadi 62 mHz. Dan untuk wattnya hanya menggunakan 73 watt ya. Jadi lebih hemat daripada NiceHash. Saya menggunakan sekitar 83 watt. Ini kadang dia malah turun ke 72 watt nih sob. Oke. Jadi di sini sudah lumayan ya, ditambah yang 5,5 Hz tadi, artinya saya mendapatkan sekitar 67 Hz. MHz maksudnya ya. Oke, ini kita akhiri saja. Jadi jangan lupa dikembalikan semula ya, karena setting untuk mining itu berbeda untuk main game supaya nggak ngehang juga. Ini saya kembalikan semula. Terus kita cek ya, kalkulator yang tadi kita cek. Balik lagi ya, kita ke Ergo Mining kalkulator. Jadi saya kan dapat tadi 62 ditambah 5,5, anggap aja 6,7 67 maksudnya 67 mHz. Power consumption-nya saya kurang tahu ya yang tadi berapa yang IGP-nya, karena emang jarang saya pakai juga. Kalau nganggur aja sih baru saya aktifin. Full V-nya kita kosongin aja dulu semuanya, langsung aja kita calculate. Jadi kira-kira kalau 67 mHz ini dapatnya berapa sih ini untuk 30 hari ya. Jadi sekitar 1.178.000. Jadi cukup lumayan ya untuk harga yang saat ini. Kalau harganya naik ya otomatis nanti juga naik sob. Oke, sobat bisa langsung tes di sini berapa yang tadi dapat ya untuk software yang sudah dijalankan. Tinggal masukkan MHSX ini setelah dapat hasil maksimalnya dulu. Jadi dimaksimalin dulu untuk settingannya di MSI-nya tadi ya, di software MSI-nya. Oke, kalau sudah kita lanjut lagi nih. Misalkan ternyata punya sobat bagus ya, MHS-nya 60 lebih atau 50 ke atas, itu udah bagus banget. Pokoknya dilihat di sini itu di atas 500.000 ya udah lumayan sebenarnya ya. Setiap bulan ibaratnya passive income gitu ya. Walletnya saya menggunakan Coinex. Jadi di sini sebenarnya juga ada ya. Oke, kita cek dulu deh ranking dari walletnya. Kita buka yang ranking exchange. Jadi sebelumnya saya pakai Hotbit, saya juga baru tahu ternyata Hotbit itu hanya 37 ratingnya, jadi kecil banget. Terus saya pingin pindah ke Trade.org. Nah ini malah belum ada ratingnya, jadi kita cari yang aman ya. Ini saya dapat tips dari rekan-rekan juga ya, ada juga yang di grup Coinex itu ada di angka 4.8. Tapi kalau udah terlanjur di Hotbit ya silahkan aja dilanjutkan ya, karena saya juga masih ada yang di sana belum clear juga. Oke, jadi kita daftar dulu ya Coinex untuk membuat walletnya. Jadi nanti akan ditransfer ke wallet sobat. Ini coinex.com register, kemudian ini masukkan email sobat, terus di send kode, nanti akan ada kode verifikasi masuk di email, masukkan ke sini, bikin passwordnya. Untuk referral kodenya bisa pakai kode ini, nggak juga nggak apa-apa, nggak ada paksaan ya. Kemudian nanti sobat juga biasa ya, rata-rata itu kita pakai ini, jadi autentikator. Nah, yang di Google kemarin yang kita bahas di NiceHash itu download di Play Store. Jadi kalau misalkan mau narik pun tetap harus pakai itu, baru bisa ditarik setelah 24 jam pendaftaran. Jadi mending daftarin aja dari awal biar nanti nariknya nggak nunggu-nunggu lagi. Terus setelah daftar, sobat login ya. Login seperti biasa, saya rasa sudah pada paham loginnya. Nah, nanti akan masuk halaman seperti ini. Kemudian di sini sobat pilih aset. Terus pilih yang deposit karena kita ingin lihat wallet kita ya. Untuk walletnya kan kita Ergo. Jadi di sini diklik Ergo, RG aja. Ini dia. Kemudian kalau belum ada wallet ini,
sobat klik new address. Setelah klik new address, terus beberapa menit ya itu di refresh, nanti akan muncul ini. Kemudian ini di copy ya, jadi terserah mau di copy di blog sepertinya atau diklik copy address di sini sama aja. Saatnya kita setting ya. Kita mulai settingnya dari ini. Kalau sobat pakai Radeon misalkan 550, 570, 580, itu kan pakainya nanominer ya. Pokok Radeon apapun sobat coba, nanti silahkan tuliskan di deskripsi video ya dapat MHS-nya berapa, karena saya baru taunya 580 karena ada teman yang sudah coba. Sobat buka yang di sini nggak apa-apa ya, pakai aplikasi yang tadi yang sudah sobat download yang software tadi, dibuka terus config ini, klik edit. Nah setelah itu ini dihapus ya. Kalau misalkan sobat mau gunain semua, ini kan tadi hanya untuk satu VGA settingannya. Kemudian walletnya diganti, dengan yang punya sobat. Oke, terus kemudian rig name-nya ini nama apa ya, pokoknya nama punya sobat deh. Nama perangkat sobat itu dinamain misalkan Viz TV. Kalau tadi kan test speed ya, itu hanya untuk tes aja. Terus kalau sudah, sobat langsung klik save. Klik save, terus langsung aja dijalanin nanominernya kayak yang tadi ya. Tinggal diklik aja sama persis dengan yang speed test. Ini kalau saya jalanin nanti blue screen lagi. Terus kemudian yang NB miner untuk yang VGA Nvidia. Jadi kita buka ya, sama aja. Sobat pilih yang tulisannya Start Ergobat, klik kanan, kemudian pilih Edit. Oke. Ini sama semua ya, jadi formatnya udah saya bikinin, sobat tinggal ganti aja. Untuk servernya juga udah, jadi yang perlu diganti hanyalah ininya saja. Dari walletnya diganti punya sobat ya, di kopas punya sobat. Terus ini nama rignya, misalkan Viz TV. Terus kemudian emailnya sobat juga, misalkan email sobat apa, ini tinggal ditulis. Terus untuk log biarkan saja. Untuk MT6 ini adalah seperti apa ya, memaksimalkan VGA Nvidia sobat. Jadi hitungannya 1 sampai 6. Kalau misalkan mau dipakai semua tulisnya 6, jadi settingannya ke 6. Kalau sudah sobat tinggal klik X, atau bisa juga sih klik ini nih sob, file save. Jadi sama aja ya. Setelah itu baru sobat jalankan lagi. Jadi setelah dijalankan seperti tadi ya, tinggal diklik aja. Kalau misalkan yang NB miner ini ya tinggal diklik di Ergobat tadi ya, Start Ergo, kita start aja nih. Oke, ini sudah berjalan. Jadi ini sudah settingan yang punya sobat yang baru ya, yang baru tadi kita setting. Terus jangan lupa juga kalau sobat punya settingan di MSI nya langsung di onin juga supaya dia lebih hemat listrik. Ini saya on kan juga, jadi udah langsung berjalan nih sekarang. Jadi di sini kita lihat data kita, yaitu wallet yang tadi sudah sobat copy setelah 30 menit. Kalau misalkan rekomendasi dari Nanopool tuh setelah 30 menit. Ini kita buka ergo.nanopool.org, kita klik address kita, wallet yang tadi juga. Terus kita klik search. Oke. Di sini akan muncul data kita nih, tuh langsung muncul ya. Ini data punya saya yang baru sehari. Tuh, ini aja tadi habis berhenti ya karena dia ngehang, jadinya belum jalan. Ini sehari kurang lebih ya dapatnya, belum sehari ya, baru semalam. Jadi ini langsung bikin videonya. Jadi yang punya saya nyangkut itu ada 0,5 ergo di balance yang walletnya Hotbit. Jadi nanti rencana akan saya pindahin ke sini aja yang Coinex. Terus nanti untuk cara withdrawnya akan ada di video selanjutnya. Jadi saya seperti biasa kasih video yang real ya. Jadi berdasarkan pengalaman sendiri gitu, bukan katanya-katanya. Nah, kalau misalkan sobat tadinya ngetes pakai punya speed test, misalkan namanya diganti nama sobat gitu, di sini akan muncul tulisan speed test. Jadi kan itu masih pakai akun saya ya. Oke, jadi sobat bisa ngeliat juga di wallet yang ini, sama aja ya. Wallet saya juga bisa. Terus kalau sobat mau cek wallet sobat ya tinggal masukkan wallet sobat di sini. Oke, saya rasa sudah cukup sampai di sini videonya. Semoga videonya gak kepanjangan dan terima kasih yang sudah menonton. Kalau misalkan video ini bermanfaat jangan lupa di like dan silahkan sobat sharing-sharing ya. VGA sobat mereknya apa dan dapatnya berapa MHS, tuliskan di bawah video ini ya. Sampai jumpa kembali sama sobat Viz TV. Wassalamualaikum.